Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana mengaplikasikan sebuah fitur timer atau counter yang sudah ada di dalam microcontroller. Seperti bagaimana biasa, kita bisa lihat ini adalah code wizard dari AVR yang Anda bisa masuk ke sini dengan file new project seperti biasa. Oke, seperti kita lihat di microcontroller itu disediakan 4 buah timer atau counter yang bisa kita gunakan untuk berbagai aplikasi. Ada timer 0 yang merupakan timer 8 bit, timer 1, timer 16 bit, timer 2, timer 8 bit, dan watchdog timer. Ya, ini sudah kita jelaskan dulu waktu di teori. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana mengaplikasikannya. Perbedaan timer dan counter itu sebetulnya adalah masalah sumber clocknya saja. Kalau timer itu sumber clocknya, kalau di sini dikatakan dari sistem clock, itu artinya sumber clock untuk timer berasal dari internal atau dari osilator, dari clock osilator. Kalau untuk counter, itu sumber clocknya itu berasal dari luar. Nah, maka pemicu hitungannya itu saja yang membedakan. Jadi kalau counter, pemicu hitungannya adalah ketika ada clock dari luar yang masuk ke kaki T0-nya kalau kita menggunakan timer 0. Sementara kalau kita menggunakan timer, pemicu hitungannya adalah berdasarkan dari clock yang ada di dalam sistem microcontrollernya atau dari osilator yang ada pada rangkaian sistem minimum yang kita buat. Nah, baiklah, pada pertemuan ini, pada video ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara membaca data counter ini. Nah, ini kita ambil pilihannya di sini kan ada untuk clock source-nya. Kalau sistem clock berarti kita akan memfungsikannya sebagai timer, dan tunnel pin atau tunnel pin falling edge dan tunnel pin rising edge berarti kita ingin memfungsikannya sebagai counter. Nah, kita ambil adalah tunnel pin falling edge yang kita pilih clock source-nya. Itu artinya adalah dia akan menghitung ketika falling edge. Artinya ketika falling edge itu adalah ketika ada perubahan logika dari 1 menuju 0 yang masuk ke kaki T0-nya. Jadi setiap ada sebuah clock perubahan dari 1 menuju 0 yang masuk ke kaki T0 pada microcontroller, maka dia akan melakukan proses penghitungan. Modenya mode normal, ini artinya mode normal dia akan maksimum menghitung nanti sampai 255. Outputnya kita buat disconnected. Nah, ini timer awalnya, timer value-nya kita buat 0 dan compare-nya juga tidak kita perlukan, sebenarnya kita juga buat 0. Kemudian yang kedua, kita akan menampilkan di LCD. Kita akan menampilkan di LCD. Kita akan pastikan port yang ada di ini memang terhubung dengan apa yang sudah ada di LCD kita. Kita rencanakan LCD-nya terhubung ke port A, berarti ini sudah pas ya. Standarnya atau default-nya sudah pas ini seperti ini. Jadi dibiarkan saja, berarti LCD akan kita hubungkan ke port A. Baiklah, program seperti biasa, program generate save and exit. Kita buat namanya adalah di sini hitung ya. Oke. Nah, sebelum kita membuat program, ini saya jelaskan desain dari rangkaiannya. Ini seperti yang sudah kita buatkan. LCD terhubung ke microcontroller melalui port A. Nah, ini sudah sesuai, ini RS terhubung ke port A.0, RW terhubung ke port A.1, E terhubung ke port A.2, kemudian D4 terhubung ke port A.4, D5 ke port A.5, D6 ke port A.6, dan D7 ke port A.7. Sementara yang tidak gunakan cuma port A3 saja. Nah, kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan menggunakan fasilitas atau fitur counter. Nah, di mana kita berikan sebuah switch. Sebuah switch ini adalah yang nanti akan kita gunakan sebagai pemicu clock dari luar.
Ya, jadi sebagai pemicu clock dari luar. Nah, maka switch ini kita hubungkan ke port B.0. Di kaki port B.0 tidak hanya berfungsi sebagai port B.0 saja, selain itu dia juga berfungsi sebagai kaki T0. Nah, kaki T0 ini adalah berarti sebagai input dari counter 0. Nah, inilah fitur ini yang akan kita gunakan nanti, kaki inilah yang akan menjadi sumber tempat masuknya sumber clock eksternal yang akan digunakan untuk memicu hitungan pada counter. Nah, ini desain dari gambar rangkaiannya. Oke, cukup sederhana gambar rangkaiannya. Kemudian kita kembali lagi ke program. Oke. Tadi kita sudah set. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui bersama adalah bagaimana, di mana sebetulnya tempat terjadinya proses perhitungan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, tempat proses perhitungan tadi, ketika ada pemicu clock dari luar, itu data yang berubah itu adalah pada sebuah register yang dikenal dengan register TCNT0. Pada register TCNT0. Nah, di data register inilah nanti yang akan kita tampilkan, ya, akan ditampilkan dari data register inilah yang akan kita tampilkan nanti ke LCD. Nah, seperti biasa, kita taruh posisinya di LCD, posisi tampilnya mulai dari kolom ke 0, baris ke 0. Kemudian yang kedua, sprintf. sprintf kita taruh posisinya di A, kemudian kita langsung saja TCNT0. Nah, ini perintah ini apa yang kita lakukan? Ini dengan perintah sprintf A %u TCNT0. Nanti data TCNT0 adalah data yang merupakan hasil hitungan dari setiap clock yang masuk pada kaki T0. Nah, data di TCNT0 inilah yang nanti akan berubah. Nah, seperti biasa, kalau kita ingin menampilkan ke LCD, maka data yang ada di TCNT0 ini harus kita rubah dalam bentuk ASCII dengan melalui perintah sprintf ini. Nah, inilah perintahnya menggunakan sprintf ini, sehingga data yang ada pada TCNT0 dirubah menjadi kode ASCII dan hasil perubahannya disimpan di A, sebuah variabel A. Nah, nanti akan kita deklarasikan variabel A ini di atas. Ya, kemudian setelah itu LCD puts A. Nah, maka dengan seperti ini, data tadi setelah dirubah atau dikonversi menjadi kode ASCII, maka data ini akan tampil di LCD. Oke. Karena kita menggunakan sprintf, maka yang harus kita deklarasi yang pertama adalah sprintf ini. Kalau kita menggunakan ini, kita harus tambahkan include. Kita harus tambahkan include stadio.h. Kemudian, karena kita menggunakan sebuah variabel A, ini kita deklarasikan sebagai unsigned chart. Dan kita kasih array, seperti kita kasih array 4. Oke. Unsigned chart A. Oke. Kemudian kita jalankan. Kita build all. Oke, no errors, no warning. Oke, kita coba jalankan, kita masukkan program filenya tadi tersimpan di